Ya, halo, selamat pagi pemirsa dan menyaksikan breaking news bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, memasuki masa puncak arus balik, sejumlah titik sudah mulai terlihat padat dan saya akan mengajak Anda pemirsa memantau titik-titik mana saja yang sudah mulai ramai pada pagi hari ini. Dan pemirsa, informasi pertama kami hadirkan dari puncak arus balik mulai terpantau di gerbang tol Cikatama sejak Sabtu pagi. Ya pemirsa, sebanyak 30 gardu tol diaktifkan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Sebanyak 19 gardu tol difungsikan menuju Jakarta, sementara 11 gardu tol dibuka untuk ke arah Trans Jawa. Terjadi peningkatan 77% lalu lintas menuju Jakarta dari arah Trans Jawa. Total sebanyak 177.000 kendaraan telah kembali ke Jabodetabek. Sementara itu, sistem kontraflow 2 lajur hingga kilometer 36 diterapkan secara berkala tergantung dengan peningkatan jumlah kendaraan. Ya pemirsa, rekayasa lalu lintas kontraflow juga sudah mulai diberlakukan di tol Jakarta Cikampek sejak Jumat malam. Kontraflow diterapkan dari kilometer 70 ke kilometer 47. Kendaraan yang melintas dominasi kendaraan pribadi dan tercatat pemirsa lebih dari 67.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta hingga Jumat malam kemarin. Berdasarkan jadwal, pihak Jasa Marga akan berlakukan kontraflow hingga 7 April secara situasional sebagai antisipasi puncak arus balik. Lima hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat merayap sejak Sabtu pagi tadi. Pihak kepolisian memprediksi puncak arus balik di jalur selatan, khususnya Limbangan, Malangbong, dan Gentong akan terjadi mulai dari tanggal 6 hingga 8 April 2025. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan pemirsa jika terdapat peningkatan volume kendaraan. Sementara lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan penumpukan kendaraan berada di tanjakan lingkar Gentong, Simpang 3 Malangbong, dan Pasar Lewil. Dan pemirsa, kita akan memantau sejumlah titik yang sudah mulai ramai ada di gerbang tol Cikatama bersama rekan kami Camar Hainda, dan lingkar Gentong ada rekan kami Irfan Hardiansyah. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita akan menyapa rekan kami Camar Hainda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Halo, selamat pagi rekan Camar. Seperti apakah kondisi pantauan arus balik pada hari ini? Ya, selamat pagi menjelang siang Pram dan juga pemirsa. Untuk pantauan pada siang hari ini, memang untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah mulai terlihat intensitas kendaraannya meningkat dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Kita akan sama-sama pantau, Pram dan juga pemirsa, bagaimana situasi dan kondisi dari ketinggian atau dari pantauan udara. Anda bisa saksikan, ini adalah tepat di titik kilometer 70 dan ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Di antaranya adalah sistem kontraflow sebanyak 2 lajur dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Mengapa demikian? Karena intensitas kendaraan meningkat 77% dibandingkan dengan hari biasanya untuk arus balik menuju ke arah Jakarta. Dan baru saja kami mendapatkan informasi bahwasanya sistem kontraflow ini diperpanjang dari kilometer 70 ke kilometer 47 menuju ke kilometer 36. Hal ini dilakukan dikarenakan sempat terjadi penumpukan kendaraan pada malam hari menjelang pagi hari tadi. Dan pada pukul 5 kami juga sempat memantau adanya penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, terutama untuk beberapa gardu yang ada di sisi kiri. Dan yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah sistem kontraflow yang diberlakukan sejak kemarin malam dan sampai dengan saat ini masih terus diberlakukan dan belum diberhentikan. Karena untuk sistem kontraflow, rekayasa lalu lintas lainnya juga dilakukan sejak kemarin secara serentak dan juga secara nasional. Sementara untuk data akumulasi dari Jasa Marga di 5 hari pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, ini terdapat 177.000 kendaraan yang sudah melintas
dengan menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Dan hari ini saja dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 pagi tercatat ada lebih dari 18.000 kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa, Cikampek, Palimanan menuju ke arah Jakarta. Ini ada sebanyak 18.000. Dan sistem buka tutup rest area juga dilakukan. Informasi yang kami dapat dari rekan kami lainnya, ini di rest area kilometer 97. Saat ini Pram dan juga pemirsa merupakan penerapan terakhir dari diskon tarif tol untuk periode pertama, yakni dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 April 2025. Hal ini dilakukan guna adanya sekresi dan juga perpindahan atau persebaran dari para pemudik yang akan menuju ke arah Jakarta agar tidak menumpuk di esok hari. Karena besok hari 6 April tepatnya menjadi puncak dari arus balik mudik 2025 dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan Anda bisa perhatikan juga bahwa saat ini kendaraan didominasi oleh kendaraan mobil pribadi serta bus antar kota, antar provinsi, baik bus mini maupun juga yang berukuran besar. Sehingga bisa dipastikan untuk arus mudik ini sudah terlihat signifikan pada hari ini meskipun tidak ada kemacetan. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya mengapa tidak ada kemacetan yang panjang di sini? Karena sejumlah langkah antisipatif sudah dipersiapkan oleh pihak Jasa Marga dari jauh-jauh hari. Di antaranya langkah preventif yang dilakukan adalah dengan penyediaan 30 gardu tol. 19 gardu tol menuju ke arah Jakarta dan 11 gardu tol menuju ke arah timur Pulau Jawa. Kami bisa pastikan bahwa penyediaan gardu tol ini cukup ampuh untuk bisa mengurai kemacetan dan juga kepadatan di gardu tol, karena biasanya kalau bukan musim mudik ini hanya tersedia 15 gardu tol saja yang diaktifkan. Namun saat ini 30 gardu tol ini sudah disiagakan agar bisa mengakomodir para pemudik baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Trans Jawa. Sampai dengan saat ini Pram dan juga pemirsa, untuk ketersendatan memang tidak signifikan terjadi, terutama di gardu tol. Biasanya akan meningkat pada siang menuju malam hari. Nanti akan ada rekan Salam Rahmat yang akan melaporkan kepada Anda sekitar pukul 3 atau 4 sore. Anda bisa melihat intensitas kendaraan yang cukup meningkat pada jam-jam tersebut. Karena kalau kita alokasikan waktu apabila para pemudik yang akan menuju ke arah Jakarta pergi sekitar pukul 10 pagi, maka mereka akan sampai di Cikampek Utama 4 sampai dengan 5 jam. Artinya pada pukul 3 atau pada pukul 4 sore ini intensitas kendaraan juga akan cenderung meningkat. Ada sejumlah alternatif jalan yang memang disiagakan. Salah satunya adalah jalur fungsional Japek 2 Selatan dari arah Sadang sampai Bojongmangu sepanjang 31 km yang sudah dioperasikan sejak 2 hari yang lalu. Pram, kita akan pantau demikian dari gerbang tol Cikampek Utama. Baik, Cikampek Utama terpantau ramai lancar sejak pagi hingga jelang siang hari ini dengan menerapkan kontraflow. Lalu bagaimana pemirsa dengan wilayah di Lingkar Gentong? Ada rekan kami Irfan Hardiansyah di sana. Selamat pagi menjelang siang rekan Irfan. Bagaimanakah kondisi lalu lintas saat ini di Lingkar Gentong? Jika di Cikatama ramai lancar, bagaimana dengan di sana saat ini? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Pram dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa di hari 5 hari setelah Lebaran tahun 2025, untuk situasi terkini di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat terpantau sudah mulai ada kepadatan sejak pagi tadi, mulai dari pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya hingga saat ini pihak kepolisian belum memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, di mana ini masih terpantau bisa dikatakan ramai lancar, namun sempat terjadi kepadatan dan ini masih bisa diantisipasi oleh pihak kepolisian. Dan tentunya berbicara mengenai momen arus balik di jalur selatan, khususnya di Lingkar Tanjakan Gentong Tasikmalaya Jawa Barat, ini sudah mulai terlihat sejak mulai kemarin di hari keempat setelah Lebaran, di mana hampir mencapai lebih dari 70.000 kendaraan telah melintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat, dan itu menandakan bahwa arus balik sudah mulai terjadi di jalur selatan. Dan berbicara mengenai hari ini di 5 hari setelah Lebaran, dari data yang kami peroleh sudah mencapai di angka 15.000 kendaraan telah melintas dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung.
Dan saya akan mengajak Anda, Pram dan juga pemirsa, untuk berbincang dengan pihak kepolisian bagaimana untuk puncak arus balik yang akan terjadi di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan saya akan mengajak Anda, pemirsa, bersama juru kamera Yudi Permana untuk berbincang dengan Kasatlantas Polres Tasikmalaya Kota. Sudah bersama kami. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Pak Riki, ini boleh dijelaskan, Pak, untuk situasi terkini kendaraan yang melintas dari arah Tasik dan juga dari arah Tasik menuju ke arah Bandung sudah cukup meriah, Pak. Baik, dapat kami sampaikan bahwasanya mungkin hari ini ada kemeriahan yang mengarah ke Bandung dari arah Tasik, di mana di letter U Gentong ini setelah tanjakan Gentong yang memang menjadi trouble spot dari 3 kendaraan, 3 lajur, 2 lajur sampai dengan 1 lajur. Setelah itu didapati dengan tikungan letter U, yang dimana tikungan letter U ini apabila kendaraan besar bertemu dengan kendaraan besar, maka salah satu kendaraan harus berhenti terlebih dahulu. Setelah tanjakannya langsung ada tanjakan memang Stroberi dan tanjakan Puspa yang memang 60 derajat untuk tanjakannya dan tidak bisa mengambil awalan untuk kendaraan. Mengenai untuk puncak arus balik, Pak, yang akan terjadi di Lingkar Gentong khususnya jalur selatan ini akan terjadi pada tanggal berapa, Pak? Mungkin kami prediksikan dari mulai kemarin memang sudah ada kepadatan hari ini dan mungkin sampai bisa hari besok, karena di sini bukan namanya puncak mungkin karena kan ada yang melangkat mudik, balik mudik ataupun ke tempat wisata seperti di Pantai Pangandaran. Kemudian ini berbicara mengenai kepadatan nih, Pak. Langkah apa yang akan dilakukan pihak kepolisian jika nantinya kepadatan yang cukup panjang ini, Pak? Tentunya kami langkah yang akan dilaksanakan adalah yang pertama adalah melaporkan kepada pimpinan, terus berkoordinasi dengan Polres yang berdampingan dengan Polres Tasikmalaya Kota ini, dan kita akan melakukan CB-CB. Yang pertama mungkin akan pengalihan arus ataupun melakukan CB one way. Oke, kemudian ini satu lagi, Pak, tanjakan Gentong ini seperti kita tahu banyak tikungan dan naik turun gitu, Pak. Ini banyak sekali kendaraan yang memang sempat terjadi mogok. Ini antisipasi yang akan dilakukan pihak kepolisian seperti apa, Pak? Jadi antisipasi kami dari pihak kepolisian adalah berkoordinasi dengan warga setempat, yaitu diadakannya tim-tim ganjil untuk di tanjakan dan berkoordinasi dengan bengkel-bengkel yang ada di wilayah hukum Polres Kota Tasikmalaya untuk mensiagakan di setiap ruas tanjakan manakala mungkin pemudik ataupun wisatawan yang melintasi wilayah Polres Tasikmalaya Kota didapati kehabisan kopling maupun rem yang ada di sekitaran tanjakan Gentong ini. Dan mungkin kami menghimbau juga kepada masyarakat yang akan melintas jalur Gentong ini, silahkan mengikuti jalur nasional saja, jangan mengambil jalur map yang mengakibatkan nantinya akan kepadatan di ruas-ruas jalur alternatif tersebut. Maka kami pada saat akan melakukan CB, jadi kami enak untuk menarik kendaraan yang ada di jalur nasional ini. Terima kasih banyak Pak Kasatlantas Polres Tasikmalaya Kota sudah bergabung bersama kami dan selamat bertugas, Pak. Ya, dan itulah tadi pemirsa perbincangan kami dengan Kasatlantas Polres Tasikmalaya Kota, di mana untuk Lingkar Gentong sendiri banyak sekali trouble spot ataupun titik rawan kemacetan, di mana ini tempat kami melaporkan saat ini merupakan salah satu tempat yang memang menjadi titik rawan kemacetan, dan ini merupakan tanjakan dari arah Tasik menuju ke arah Bandung ataupun Garut. Dan tentunya di sini juga tadi kami melihat banyak sekali mobil-mobil yang sempat mogok begitu, dan juga kendaraan roda 4 kemudian roda 2 ini juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di tanjakan Lingkar Gentong. Kemudian kita bergeser ke arah Malangbong. Di arah Malangbong sendiri ini terdapat 3 simpang yang memang bisa mengakibatkan kemacetan. Salah satunya di simpang 3 Malangbong yang menghubungkan antara Sumedang, kemudian juga Garut dan juga Tasik. Sementara demikian, Pram.
Baik, terima kasih banyak Irfan Hardiansyah langsung dari kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya sudah rekan kami Camar Hainda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, saya juga akan memantau arus balik Lebaran 2025 di sejumlah titik pemirsa. Dari pantauan CCTV berikut ini kita akan pantau bersama-sama pemirsa. Titik yang pertama pemirsa yakni berada di tol Cikampek Palimanan kilometer 117, di mana ada di layar sebelah kiri atas Anda pemirsa, tol Cikampek Palimanan kilometer 117 pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, namun kali ini CCTV masih terkendala sinyal pemirsa. Kemudian pemirsa, kita akan memantau kembali titik selanjutnya ada di tol Jakarta Cikampek kilometer 62 pemirsa, di mana di kedua arahnya di tol Jakarta Cikampek juga masih terpantau ramai lancar seperti yang disampaikan oleh rekan kami Camar Hainda tadi. Dan kemudian kita beralih ke kiri bawah layar Anda pemirsa, tepat di tol Kanci Pejagan kilometer 227. Kalau kita bisa lihat bersama-sama pemirsa, di tol Kanci Pejagan ini sedang diberlakukan sistem satu arah pemirsa menuju untuk arus balik dari tol Kanci Pejagan menuju Jakarta dan kota-kota lainnya pemirsa. Dan kita beralih pemirsa, di kanan bawah pemirsa Anda bisa melihat ini adalah kondisi terkini dari gerbang tol Kali Kangkung pada siang hari ini pemirsa. Kondisinya pun masih terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan atau ketersendatan di gerbang tol Kali Kangkung pemirsa. Dan dihimbau juga untuk pemirsa yang akan melakukan arus balik pada hari ini diimbau untuk selalu berhati-hati dan tetap jaga kondisi tubuh dan juga kendaraan Anda pemirsa. Ya pemirsa, lebih dari 50.000 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen saat puncak arus balik hari ini. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali bersama kami di Breaking News pemirsa. Arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen juga terus meningkat. Total sebanyak 50.000 lebih penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen pada hari ini. Menjelang berakhirnya libur Lebaran, arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen juga terus meningkat. Hari ini, PT KAI Daerah Operasi Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak lebih dari 50.000 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Tren mudik Lebaran tercatat masih tinggi dari hari biasanya dengan angka 29.348 penumpang, baik berangkat dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen. PT KAI Daob 1 juga memberangkatkan 85 kereta api jarak jauh dan seluruh calon penumpang diimbau memeriksa kembali barang bawaan agar tidak tertinggal. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran pemirsa, kita sudah tergabung bersama rekan kami, rekan Naura Syafikah, langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang rekan Naura, bagaimana kondisi terkini di stasiun Pasar Senen pada hari ini? Ya baik Pram dan juga pemirsa, puncak arus balik di stasiun Pasar Senen ini sudah berlangsung dari tanggal 4 April kemarin dan diperkirakan untuk puncak arus balik akan terus berjalan hingga di tanggal 6 April mendatang. Dan untuk di pagi hari ini kedatangan di stasiun Pasar Senen berjumlah 18.000 penumpang datang di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Dan jika kita lihat dari data tersebut, memang untuk gate kedatangan yang ada di belakang saya ini, sedari tadi pagi tim kami berada di stasiun Pasar Senen terus ramai oleh para pemudik yang baru saja tiba di Jakarta. Dan dari Daob 1 Jakarta ini juga menyampaikan bahwa memang untuk stasiun Pasar Senen ini untuk tingkat okupansinya tertinggi dibandingkan dengan stasiun wilayah Daob 1 Jakarta lainnya. Dan diperkirakan untuk kedatangan ini akan terus berlanjut hingga siang menuju sore, lalu kemudian dilanjutkan hingga di malam hari. Dan untuk periode
maksud kami di tanggal 2 hingga 11 April, ini Stasiun Senen memang sudah memberangkatkan lebih dari 300 perjalanan. Namun untuk Pram dan juga pemirsa, menariknya di hari ini tidak hanya dari arus balik saja yang ramai, ada juga pemudik yang masih memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik pada hari ini. Dan juga pastinya untuk antisipasi dari KAI, antisipasi untuk adanya lonjakan kereta api tambahan juga terus ditambahkan dari stasiun Pasar Senen maupun dari stasiun asal mereka berasal untuk terus melayani penumpang yang akan terus melakukan perjalanan baik itu mudik ataupun juga arus balik di hari ini. Dan juga untuk setiap gerbang keberangkatan dan setiap gerbang kedatangan ini juga sudah dilengkapi dengan petugas-petugas yang ada di sini untuk membantu setiap pemudik yang datang. Dan juga untuk setiap tempat penjemputan juga sudah ramai oleh mobil-mobil yang hendak menjemput, baik itu dari mobil pribadi ataupun mobil angkutan lainnya seperti mobil pesan taksi online lainnya. Dan juga kita lihat memang untuk pemudik yang datang di pagi hari ini juga banyak sekali dan dengan berkeluarga dan juga datang sendiri bersama pasangan membawa barang-barang bawaan lainnya. Sementara itu dari Stasiun Pasar Senen, Pram. Baik, terima kasih banyak Naura Syafika langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, arus kendaraan di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat macet ramai cenderung padat pada pagi tadi, di mana peningkatan terjadi selain karena pemudik arus balik dan juga masih banyak warga yang memanfaatkan berwisata di libur panjang Lebaran di kawasan Bandung. Ya, pemirsa, memasuki H+5 Lebaran atau 5 hari setelah Lebaran, pemirsa, volume kendaraan arus balik di ruas tol Cipularang Purwakarta meningkat dan cenderung padat. Ramainya kendaraan terjadi sejak pagi dan diprediksi akan meningkat memasuki sore dan malam hari. Di kilometer 82 tol Cipularang wilayah Jatiluhur Purwakarta saja, pemirsa, kendaraan dominasi mobil pribadi serta bus. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan masih lancar. Selain arus balik yang terus meningkat, pada 5 hari usai Lebaran ini, arus kendaraan wisata menuju Bandung juga masih tinggi di masa akhir pekan jelang berakhirnya masa libur Lebaran. Ya, pemirsa, antrian kendaraan pemudik juga alami kepadatan, pemirsa, dari arah Jakarta yang mengular panjang di ruas Jalan Bumi Ayu, Krupuk, Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu pagi tadi, di mana volume kendaraan pada H+5 Lebaran didominasi mobil pribadi dan sepeda motor. Antrian mulai terjadi di terminal bus Bumi Ayu, di Jalan Lingkar Bumi Ayu hingga Pasar Linggapura sekitar 10 km. Selain antrian kendaraan pemudik yang akan kembali ke ibu kota, kepadatan juga akibat adanya aktivitas di Pasar Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Puncak arus balik di ruas jalur Tegal Purwokerto diprediksi akan terjadi pada malam nanti hingga Minggu besok. Sementara berdasarkan data, sebanyak lebih dari 7.000 mobil dan 9.000 motor melintasi jalan ini sejak pukul 00 hingga pukul 9.30 pagi tadi. Ya, pemirsa, malam tadi juga, pemirsa, ribuan kendaraan juga merayap lebih dari 20 km di lajur B, ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 252 hingga ruas tol Kanci Pejagan kilometer 228. Ya, pemirsa, meningkatnya volume kendaraan arus balik ini didominasi mobil pribadi, travel dan bus antar kota antar provinsi. Sejumlah pemudik yang hendak kembali ke Jakarta mengaku kendaraan mereka sempat tertahan hingga 30 menit di kilometer 246 ruas tol Kanci Pejagan. Guna mengurai kepadatan arus balik, polisi pun memberlakukan one way sistem satu arah menuju Jakarta. Berdasarkan data dari pengelola tol Kanci Pejagan, jumlah kendaraan masuk tol Pejagan dari arah Purwokerto pada Jumat malam ini mencapai lebih dari 12.000 kendaraan tujuan Jakarta.
Ya, pemirsa, aktivitas perjalanan arus balik mulai terjadi sejak 2 April hingga 8 April 2025, pemirsa. Tingginya volume kendaraan di masa arus balik ini membutuhkan waktu perjalanan lebih lama dan melelahkan. Di samping memastikan kelayakan kendaraan, kondisi tubuh yang sehat merupakan faktor utama demi perjalanan aman dan juga lancar. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruas tol Semarang, tepatnya berada di rest area kilometer 379A. Berdasarkan pemantauan kami ini, untuk perjalanan arus balik sudah mulai tampak karena banyaknya kendaraan, yakni mobil pribadi dan bus juga memadati tempat ini. Dan situasinya juga membuat ini terbilang lumayan berdebu. Nah, berbicara seputar arus balik, tentunya perlu memastikan kendaraan dalam keadaan baik dan layak untuk dikendarai selama melakukan perjalanan arus balik, dan tentunya pastikan kondisi tubuh juga dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi air mineral yang bersegel, dan ini supaya untuk debu dan kotoran ini tidak masuk melalui sela-sela tutup botol. Dan untuk mengetahui seperti apa sih para pemudik melakukan arus balik, saya akan ajak pemirsa untuk berbincang dengan para pemudik yang tampaknya saya perhatikan ini tadi udah bersiap-siap nih. Mbak, Mas, saya lihat ini mau melakukan perjalanan arus balik, benar ya, Mas? Oh iya, betul. Ya, boleh tahu dengan Mas dan Mbak siapa, dari mana dan hendak kemana ini? Saya Faisal dan ini istri saya Ocha. Kita kemarin mudik ke Semarang, sekarang udah mau balik lagi ke Jakarta. Gimana perjalanan mudiknya dan apa saja sih yang dipersiapkan selama arus balik, Mas? Iya, jadi untuk perjalanan mudik kali ini dan arus baliknya cukup lumayan padat ya. Dan pastinya yang harus kita persiapkan adalah kendaraan pertama harus dalam kondisi yang baik. Lalu saya dan keluarga juga harus dalam kondisi yang sehat. Dan pastinya selalu sedia air mineral untuk stok di perjalanan. Kenapa memilih air mineral ini, Mas? Iya, kalau kita lihat sekarang kan di rest area ini kan udah mulai rame ya, dan banyak kendaraan juga, sehingga pastinya berdebu. Nah, aku pilih yang pasti-pasti aja sebenarnya, karena air mineral ini udah pasti ada segelnya, dan jadi debu udah pasti nggak masuk deh ke sela-sela tutup botolnya. Dan selain itu, air mineral ini juga cocok ya buat pemudik kayak saya untuk menjaga kesehatan, karena air mineral ini mengandung mineral esensial yang sangat berfungsi dan berguna untuk memenuhi kebutuhan mineral saya selama perjalanan. Jadi udah pasti deh lem mineral ini cocok. Dan oh ya, emang setahu saya cuma lem mineral doang yang mencantumkan kandungan mineralnya di label kemasannya. Jadi ya udah pasti aja. Jadi saya pilih yang pasti-pasti aja. Oke, baik. Kalau Mbaknya gimana nih, Mbak? Kalau saya rasa lem mineralnya lebih segar, jadi bisa minum lebih banyak. Terus mau yang lebih bersih aja sih. Oke, baik Mbak, terima kasih Mbak, terima kasih Mas, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali dan semoga selamat sampai tujuan. Nah pemirsa, begitu tadi saya berbicara langsung dengan para pemudik, ternyata selalu melakukan perjalanan arus balik ini perlu persiapan yang cukup matang. Jadi yang utamanya pastikan kendaraan ini dalam keadaan baik, pastikan juga kondisi tubuh juga dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk memilih air mineral yang mengandung mineral esensial supaya, dan juga yang bersegel tentunya, dan supaya debu dan kotoran ini tidak masuk ke sela-sela tutup botol. Dari rest area kilometer 379A, Eslam Barita dan Seto Pratomo, Aidus melaporkan. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau sejumlah titik arus balik pemirsa di titik jalur selatan, tepatnya di Tegal, Jawa Tengah. Sudah rekan kami Yunibar di sana pemirsa. Selamat pagi jelang siang rekan Yunibar, bagaimana pantauan Anda terkait kondisi lalu lintas arus balik tempat Anda melaporkan pada siang hari ini? Dan ribuan kendaraan pemudik mengular sepanjang 10 km. Ayu seperti yang ada di belakang saya menuju ke arah pasar. Akibat aktivitas masyarakat di sekitar pasar Singgapura sejak pagi tadi, warga menyeberang jalan antrian, ditambah dengan sejumlah pemudik yang mengambil jalur kontraflow, sehingga terjadi terkadang kendaraan mengunci di satu titik. Seperti di belakang saya, polisi sudah dan
juga terjadi peningkatan kendaraan hingga nanti siang dalam hari akan dilakukan upaya realitas, yakni one way secara situasional, one way lokal dari Bumiayu hingga Linggapura Tonjong. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Kanjeng Dibar langsung dari Jalur Selatan di Tegal, Jawa Tengah. Apakah ada gangguan sinyal di sana? Informasi yang kami dapatkan adalah terjadi antrian cukup panjang pemirsa langsung dari Jalur Selatan di Tegal, Jawa Tengah. Terima kasih. Dan pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran, suasana di jalur arteri pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat pagi tadi padat merayap. Informasinya selengkap sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News. Acara ini dipersembahkan oleh Kok nggak sekolah? Iya, Aldi gampang sakit. Mandi multivitamin Lifebuoy dong. Kuman jadi lebih kuat sebelum dirasa tak cukup melawannya. Lifebuoy multivitamin baru 100% lebih kuat, efektif lawan kuman berbahaya. Lifebuoy multivitamin. AFC Under 17 Asian Cup 2025 live di iNews Premium Sports. Ketika tubuh membutuhkan cairan, minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Bundesliga. Kuda hitam siap akhiri tren buruk hadapi the Black and Reds. And there's the opening goal from Aurelian. Bayer Leverkusen versus FC Heidenheim. Bundesliga malam ini pukul 9:30 live di iNews Premium Sports. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu di iNews. Ketika tubuh membutuhkan cairan, minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Kakak bangga deh kamu berhijab. Apa nih? Rambutku kusut, jadinya gampang patah dan wanginya nggak segar. Mau aku spill tipsnya nggak? Spill dong kak. Aku juga bisa pakai nggak? Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar, tinggal shake, spray, sway aja. Rambut jadi halus dan lembut banget. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Ya, pemirsa, memasuki puncak arus balik Lebaran, suasana di jalur arteri pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat pagi tadi padat merayap. Kepadatan akibat meningkatnya gelombang arus kendaraan ribuan sepeda motor. Ribuan kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jakarta terus memadati di jalur arteri Pantura Cirebon pagi tadi. Gelombang volume kendaraan arus balik ini meningkat sejak hari Jumat kemarin, maka diprediksi ribuan pemudik motor ini akan terus meningkat hari ini.
Akibat kepadatan pemirsa, motor hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jamnya. Menurut data di subkota Cirebon, pemudik roda 2 meningkat signifikan dari pukul 12 pada Sabtu dini hari hingga jam 8 pagi mencapai 17.182 kendaraan. Diperkirakan arus balik sepeda motor ini terus meningkat pada puncak arus balik yang terjadi pada sore dan malam hari nanti. Sementara itu pemirsa, ruas jalur tol Jakarta Cikampek pada Sabtu pagi juga mengalami kemacetan panjang di mana kendaraan yang datang dari arah Jakarta mengarah ke Cikampek tersendat. Kepadatan menguntai panjang mulai dari kilometer 46 sampai kilometer 54 terjadi akibat tingginya volume kendaraan datang dari arah Jakarta yang mengarah ke Cikampek sejak pukul 8 pagi tadi. Ditambah, jalur yang mengarah ke Cikampek ini dipergunakan jalur kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 36 untuk kendaraan arus balik yang datang dari arah Cikampek. Sementara untuk arus balik sendiri, pada Sabtu pagi menjelang siang terpantau ramai lancar. Ribuan kendaraan terus mengalir baik yang datang dari arah tol Jakarta maupun tol Cipularang. Kepadatan arus balik juga akan terus meningkat biasanya pada menjelang pagi hari dan sore hingga menjelang malam nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai arus balik lebaran di sejumlah lokasi, kita kembali akan bergabung pemirsa dengan sejumlah rekan kami. Ada Toh Iskandar di jalur Pantura Cirebon dan juga rekan kami Galih Wisma di stasiun Tugu Yogyakarta. Kita akan ke Toh Iskandar terlebih dahulu pemirsa. Selamat siang Tois, seperti apakah suasana terkini di jalur Pantura Cirebon pada siang kali ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pada memasuki puncak arus balik pada 14.5 setelah lebaran ini, suasana arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon Jawa Barat terpantau padat merayap. Bahkan di sejumlah titik persimpangan seperti salah satu saat ini saya melaporkan di persimpangan Pemuda Kota Cirebon Jawa Barat ini, di mana ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta ini mengalami kemacetan bahkan kepadatan hingga 1 kilometer ini. Bahkan kepadatan ini juga diperparah dengan adanya kendaraan truk besar seperti Tumbu 3 yang sudah melintasi di jalur arteri sendiri. Dan dapat kami informasikan juga, Pram, tidak hanya kepadatan di titik persimpangan saja, namun kita memantau dari perbatasan Brebes Jawa Tengah hingga Palimanan Kabupaten Cirebon sendiri sudah menunjukkan jumlah peningkatan volume yang sangat signifikan seperti itu. Dan tidak hanya itu, peningkatan jumlah volume kendaraan ini juga sejak pada H+4 hari Jumat kemarin, Pram. Dan dapat kami informasikan, kami akan menunjukkan kepada Pram dan juga pemirsa untuk situasi saat ini pada siang hari ini di jalur arteri, Pram, di mana ribuan iring-iringan kendaraan sepeda motor ini yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini sempat mengalami tersendat gitu, Pram, di mana kepadatan ini diakibatkan dengan adanya titik pertemuan arus yang mengarah dari kota Cirebon yang menuju ke Kuningan sendiri, dan di mana petugas kepolisian juga sudah melakukan rekayasa dengan cara manual gitu, Pram, di mana pemberlakuan sistem buka tutup ini untuk memperlancar pemudik dari yang arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta sendiri. Dan dapat kami informasikan juga, Pram, tidak hanya kepadatan ini dari arah Jawa mengarah ke Jakarta, namun terlihat, Pram, dari sudut sana arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa juga sempat mengalami kepadatan akibat imbasnya one way yang diterapkan oleh Kakor Lantas sendiri, Pram. Dan di mana hingga siang ini memasuki puncak
arus balik ini terlihat ribuan kendaraan ini semakin siang semakin mengular, Pram, di mana ribuan kendaraan yang secara bergerombol berdatangan untuk melakukan balik ke sejumlah ibu kota seperti Jakarta dan Bandung ini terlihat memadati jalur arteri kabupaten hingga kota Cirebon sendiri. Dan berdasarkan data dari Disub Kabupaten Cirebon maupun Disub Kota Cirebon sendiri tercatat sudah dari sejak jam 12 malam dini hari hingga jam 8 pagi tadi sudah tercatat 17.318 kendaraan sepeda motor, Pram, yang melintasi di jalur arteri ini. Peningkatan ini juga belum terlalu signifikan begitu, Pram. Namun juga peningkatan kendaraan sepeda motor ini menurut Disub Kabupaten Kota Cirebon sendiri diprediksi peningkatan ini akan terus terjadi hingga sore dan pada malam hari nanti, Pram. Dan di mana pemudik juga dihimbau, Pram, untuk kondisi cuaca di Kabupaten Cirebon sendiri saat ini cerah gitu, Pram. Namun jika bisa sewaktu-waktu kondisi cuaca ini akan terjadinya turun hujan, Pram. Dan di mana kami juga mengimbau bagi para pemudik yang hendak melintasi di jalur arteri Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon agar selalu mewaspadai. Seperti itu, Pram. Baik, terima kasih banyak Reto Iskandar langsung dari jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat yang saat ini terjadi kepadatan kendaraan bermotor. Kita tahan dulu sebentar dan kita beralih pemirsa ke stasiun Tugu, karena ke stasiun Tugu ada gangguan sinyal pemirsa. Kita beralih ke kilometer 47 Tol Japek Karawang, ada rekan kami Rudi Setiawan di sana. Rekan Rudi, seperti apa kondisi terkini di Tol Japek Karawang, Jawa Barat? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan di sana? Ya, Pram dan pemirsa, selama pagi menjelang siang kami informasikan untuk arus lalu lintas di ruas jalur tol Jakarta Cikampek, tepatnya berada di kilometer 47, di mana ini merupakan lokasi akses keluarnya kontraflow dari kilometer 70 ke 47. Ya, kami informasikan kondisi arus lalu lintas saat ini baru saja beberapa menit ini kondisi sedikit agak mulai mencair ya. Kalau barusan hanya kurang lebih 5 menit yang lalu, ini kondisi arus lalu lintas cukup padat sekali dan bahkan terjadi sejak pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, perlu kami informasikan untuk kontraflow memang saat ini sudah diberlakukan 2 lajur. Kalau saya melihat dari dampak dari kontraflow ini, arus lalu lintas mulai dari Jakarta menuju arah Cikampek sampai saat ini masih cukup tinggi, di mana volume kendaraan karena yang tadinya 4 lajur hanya digunakan untuk 2 lajur saja, sehingga akan berdampak kepada arus lalu lintas, pertama mulai dari kilometer 47 sampai kilometer 54. Dan kami informasikan juga untuk kontraflow saat ini dari arah Cikampek setelah gerbang tol Cikatama sampai menuju kilometer 47, saya melaporkan kondisinya sampai saat ini memang relatif cukup lancar, berbeda dengan kondisi arah Jakarta yang menuju ke Cikampek. Ya, saya sedikit akan memperlihatkan kondisi terkini mulai dari, ya ini gambar merupakan gambar langsung dari kondisi posisinya ini merupakan gambar dari arah, ya ini gambar dari arah posisi Jakarta, di mana ini posisi harga Jakarta ini cukup padat. Ini merupakan posisi di bawah jembatan MBZ, ya, jembatan layang. Dan di sini merupakan di depannya titik itu merupakan kontraflow ini terbagi 2. Jadi ini merupakan titik yang gambar saya pastikan ini merupakan kontraflow di kilometer 47, di mana arus lalu lintas kendaraan ini arahnya dikeluarkan di sini. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Rudi Setiawan langsung dari kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat, yang bahkan terpantau adanya kepadatan di luar MBZ di sana. Terima kasih dan selalu waspada rekan Rudi Setiawan. Pemirsa, sementara itu memasuki hari kelima libur Lebaran, kawasan wisata Puncak masih terus terjadi kepadatan kendaraan. Ya, pemirsa, sejak kemarin siang, petugas Satlantas memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah.
Namun kemacetan arah puncak masih tak terhindarkan. Kemacetan terjadi karena seiring dengan banyaknya pemudik dari arah Jawa Barat seperti Cianjur, Bandung, dan sekitarnya. Selain kendaraan pemudik yang melintas di kawasan puncak ini juga didominasi oleh kendaraan wisatawan. Skala prioritas Satlantas Polres Bogor saat ini memberlakukan one way satu arah dari arah Jawa Barat, Bandung, Cianjur, dan juga sekitarnya. Petugas juga memberlakukan sistem ganjil genap di kawasan ini. Sejak awal liburan dari tanggal 31 Maret, pemirsa, hingga hari ini tercatat sudah sekitar 500.000 kendaraan melintasi kawasan puncak. Ya, pemirsa, breaking news masih akan kembali dengan sejumlah informasi terkini dari sejumlah arus mudik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kembali di breaking news, pemirsa. Puncak arus balik Lebaran 2025 pada Sabtu pagi tadi, pemirsa, terpantau ribuan kendaraan mulai memadati kawasan wisata puncak, pemirsa. Ya, pemirsa, sejak Jumat siang kemarin, petugas Satlantas memperlakukan rekayasa arus lalu lintas pada satu arah. Namun kemacetan arah puncak masih tidak bisa dihindari, pemirsa, di mana kemacetan juga terjadi karena seiring dengan banyaknya pemudik dari arah Jawa Barat seperti Cianjur, Bandung, dan juga sekitarnya. Selain kendaraan pemudik yang melintas di kawasan puncak ini, pemirsa, juga didominasi oleh kendaraan wisatawan, di mana ada skala prioritas dari Satlantas Polres Bogor yang memperlakukan one way satu arah dari arah Jawa Barat, Bandung, Cianjur, dan juga sekitarnya. Petugas juga memperlakukan sistem ganjil genap, di mana sejak awal liburan dari tanggal 31 Maret kemarin hingga hari ini tercatat sudah sekitar 500.000 kendaraan melintasi kawasan puncak. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait lalu lintas di kawasan puncak, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Wildan Hidayat langsung dari kawasan puncak Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Kita akan sapa terlebih dahulu Wildan. Selamat siang, Wildan. Seperti apa kondisi terkini di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di kawasan puncak saat ini? Arah menuju kawasan wisata puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arah dari arah Jakarta menuju puncak. Saya bahwa arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju puncak ini didominasi oleh kendaraan roda 2, dan mereka ini bukan hanya berwisata, namun mereka juga melakukan silaturahmi dengan sanak saudara yang ada di kawasan wisata puncak ini. Dan untuk diketahui bahwa sejak pagi tadi rekayasa lalu lintas dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor berupa ganjil genap, yaitu sekitar pukul 30 pagi dan pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi dilakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju puncak. Dan hingga kini situasi lalu lintas menuju arah puncak masih terpantau cukup ramai dan padat, dan kembali juga ada beberapa titik rawan kemacetan yang perlu diperhatikan oleh pengendara di arah Jakarta, bahwa kemacetan itu terjadi di Simpang Gadok, di Pasir Angin, di wilayah Megamendung, dan di Pasar Cisarua serta di Taman Safari. Baik, Wildan. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Wildan Hidayat langsung dari kawasan wisata puncak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke puncak arus balik Lebaran. Pada Sabtu pagi tadi, pemirsa, ribuan kendaraan mulai memadati Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan pantauan antrian kendaraan, pemirsa, roda 4 dan roda 2 tampak memadati semua kantung parkir dermaga. Ya, pemirsa, ribuan kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa, baik roda 4 maupun roda 2, mulai memadati Pelabuhan Bakauheni pada pagi tadi. Ribuan kendaraan mulai memadati kantung parkir dermaga, baik dermaga reguler maupun dermaga eksekutif, sementara pemudik pejalan kaki masih terpantau lancar.
Berdasarkan data dari ASDP pemirsa, terhitung sejak tadi Jumat malam hingga pagi ini pemirsa, sudah menyeberangkan sebanyak 8.608 unit roda 4, 9.644 unit roda 2 dan 169 unit bus dan 67.828 penumpang berjalan kaki. Dan angka ini akan terus bertambah mengingat diprediksi pada minggu besok pemirsa akan terjadi puncak arus balik lebaran. Ya, pemirsa, puncak arus balik lebaran juga mulai terpantau di gerbang tol Cikatama sejak Sabtu pagi tadi. Sebanyak 30 gardu tol diaktifkan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. 19 gardu tol difungsikan menuju Jakarta, sementara 11 gardu tol lainnya dibuka untuk ke arah Trans Jawa. Terjadi peningkatan 77% lalu lintas menuju Jakarta dari arah Trans Jawa. Dan total ada sebanyak 177.000 kendaraan telah kembali ke Jabodetabek. Sementara itu pemirsa, sistem kontraflow 2 lajur hingga kilometer 36 diterapkan secara berkala tergantung dengan peningkatan jumlah kendaraan. Rekayasa lintas kontraflow juga sudah mulai diberlakukan pemirsa di tol Jakarta Cikampek sejak Jumat malam. Kontraflow juga diterapkan dari kilometer 70 ke kilometer 47, di mana kendaraan yang melintas dominasi kendaraan pribadi dan tercatat lebih dari 67.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta hingga Jumat malam kemarin. Berdasarkan jadwal, pihak Jasa Marga akan berlakukan kontraflow hingga 7 April secara situasional sebagai antisipasi puncak arus balik. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini, dan update sejumlah titik arus balik masih akan diupdate kembali pemirsa di program selanjutnya di Ayu Siang bersama rekan saya Alisa Habis. Sesaat lagi, saya Pram Sudiri, terima kasih dan sampai jumpa.